Saudara, usai melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Presiden Prabowo Subianto akan mendorong langkah negosiasi untuk menghadapi kebijakan tarif dagang Trump. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo di sela acara panen raya bersama petani Senin siang. Presiden Prabowo bilang, kebijakan yang dikeluarkan Trump soal tarif dagang merupakan langkah untuk melindungi rakyat Amerika. Maka langkah serupa juga perlu dilakukan Indonesia. Presiden Prabowo menegaskan Indonesia ingin tetap menjaga hubungan yang adil dan setara lewat langkah negosiasi soal tarif dagang Trump. Presiden Prabowo juga menginstruksikan Menteri Kabinet Merah Putih sebagai delegasi tingkat tinggi ke Amerika Serikat. Selamat perang dagang kita juga kena, ya kan? Tapi kita tenang. Kita punya kekuatan juga nanti akan berunding. Kita akan berunding dengan semua negara. Kita akan juga buka perundingan sama Amerika. Kita akan menyampaikan kita ingin hubungan yang baik. Kita ingin hubungan yang adil. Kita ingin hubungan yang setara. Jadi kita tidak ada masalah. Resiprokal, jadi apa yang mereka minta kalau masuk akal wajib juga kita hormati, ya. Pemimpin-pemimpin Amerika memikirkan kepentingan rakyat Amerika, kita memikirkan kepentingan rakyat kita. Presiden Prabowo Subianto bertemu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur kemarin. Dalam pertemuan itu, saudara, keduanya membahas strategi menghadapi kebijakan tarif dagang Trump. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim membagikan momen pertemuan tersebut melalui akun Instagram pribadinya. Kebijakan tarif dagang Trump menjadi salah satu topik penting dalam diskusi antara Prabowo dan Anwar Ibrahim. Kebijakan ini tengah jadi sorotan utama di ASEAN. Sebab tarif dagang Trump berpotensi mengguncang kondisi ekonomi dan dunia usaha dalam negeri masing-masing negara anggota ASEAN. Dalam Instagram, Anwar Ibrahim mengungkap ia dan Prabowo berbincang mengenai isu-isu yang penting termasuk dampak tarif baru yang diterapkan Amerika Serikat terhadap negara-negara ASEAN. Saudara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan Indonesia dan para pemimpin negara ASEAN kompak mendorong negosiasi soal tarif dagang Trump. Erlangga menyebut dalam waktu dekat akan ada pertemuan perwakilan negara-negara ASEAN untuk menyatukan pandangan terkait langkah menghadapi tarif dagang Trump. Pemerintah akan mendorong langkah negosiasi, bukan langkah balasan kepada pemerintah Amerika Serikat. Dan dengan beberapa negara ASEAN, Menteri Perdagangan atau Commerce, saya juga berkomunikasi selain dengan Malaysia juga dengan DPM Singapura, dengan Kamboja dan yang lain untuk mengkalibrasi sikap bersama ASEAN. Pemimpin atau Menteri Perdagangan akan bertemu tanggal 10, Pak Mendak mungkin akan hadir di sana, di mana ASEAN akan mengutamakan negosiasi. Jadi ASEAN tidak mengambil langkah retaliasi, tetapi Indonesia dan Malaysia akan mendorong yang namanya trade investment TIFA. Saudara, guna mengetahui bagaimana langkah pemerintah Indonesia terkini terhadap kebijakan tarif dagang Trump, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, sudah ada Alvania Rizky di Istana Negara. Alva, Presiden Prabowo Subianto sudah bergerak menemui para pimpinan ASEAN. Lalu bagaimana langkah negara-negara ASEAN untuk melindungi kondisi ekonomi dalam negeri pasca tarif dagang Trump diterapkan ini, Alva?
Cynthia dan juga saudara, sebenarnya sudah jelas apa yang akan diambil oleh atau langkah yang akan diambil oleh negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia dan juga Malaysia. Kemarin Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia baru saja bertemu, Anwar Ibrahim, dan kemudian hari ini Presiden Prabowo Subianto menyatakan sikap terkait dengan upaya-upaya yang akan dilakukan pemerintah Indonesia, salah satunya dengan merenegosiasi kebijakan tarif resiprokal ini dengan Amerika Serikat. Sebenarnya beberapa hal ini belum secara gamblang dipaparkan oleh Presiden Prabowo Subianto, tetapi ia memastikan bahwa Indonesia akan menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat. Artinya langkah yang akan diambil nampaknya tidak akan terlalu masif atau signifikan, tetapi Indonesia mempertimbangkan untuk kemudian menambah volume impor barang-barang dari Amerika Serikat. Meski tarifnya masih sama, yaitu lebih dari 60% untuk barang-barang Amerika Serikat yang diimpor ke Indonesia. Selain itu, hal ini memang belum disampaikan apakah sikap Malaysia sama dengan Indonesia. Tetapi dari hasil pertemuan ini nampaknya sudah bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya sikap kedua negara ini sama. Hal ini juga beda halnya dengan Indonesia dan Malaysia. Singapura dan Vietnam ini sudah mengambil langkah juga. Misalkan kalau Singapura ini sudah mengkomunikasikan kepada masyarakatnya terkait dengan tarif resiprokal yang sudah diterapkan Presiden Trump. Sedangkan Vietnam memilih untuk menurunkan besaran tarif yang ditujukan untuk barang-barang Amerika Serikat yang dipasarkan ke Vietnam. Sebenarnya beda negara, beda langkah yang diambil, tetapi Indonesia masih mengutamakan untuk menegosiasi ulang dengan dua bahan tadi, yaitu pertama dengan menambah jumlah impor barang-barang Amerika ke Indonesia, tetapi juga memperbaiki regulasi di dalam negeri, tepatnya dengan menerapkan deregulasi ekonomi dan juga menerapkan beberapa insentif pajak untuk produsen atau pelaku usaha di dalam negeri agar produksi di dalam negeri tidak menurun. Karena ini yang salah satu yang dikhawatirkan oleh Dewan Ekonomi Nasional, bahwa nantinya dengan penerapan tarif yang diterapkan oleh Trump ini, kekhawatirannya adalah produksi di dalam negeri ini akan menurun dan akan berimbas kepada PHK yang akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Sejauh ini, sejak diumumkan tanggal 2 April 2025 kemarin, penerapan tarif baru ini sudah berimbas ke beberapa hal khususnya untuk perekonomian Indonesia. Salah satunya terhadap rupiah. Kita tahu hari ini rupiah anjlok di angka 17.000 lebih, meskipun saat ini angkanya sudah di 16.800, tetapi yang menjadi kekhawatiran adalah pemerintah harus segera mengambil langkah untuk menentukan sikap seperti apa menanggapi kondisi dunia, khususnya untuk perang dagang yang dikobarkan oleh Amerika Serikat dan juga sudah direspon oleh beberapa negara lain. Bank Indonesia sudah mengambil langkah intervensi di pasar offshore, dan juga hari ini Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas untuk khusus nampaknya membahas hal ini, karena yang diundang adalah Menko Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Bank Himbara, kemudian Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, dan beberapa pihak terkait dengan yang terlibat dalam kebijakan ekonomi di Indonesia, baik secara fiskal maupun secara moneter. Cynthia. Iya, Alfa, lalu siapa yang akan diutus oleh Presiden Prabowo untuk bernegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat terkait dengan hal ini? Ya, untuk nama-namanya sendiri memang belum diumumkan kepada publik, Cynthia dan juga saudara. Tetapi tadi disampaikan oleh Menteri Perdagangan bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan menjadi pemimpin dari tim negosiasi yang akan dikirimkan pemerintah Indonesia ke Amerika Serikat untuk bernegosiasi dengan US Trade Representative. Artinya nanti Airlangga Hartarto nampaknya akan membentuk sejumlah nama yang terdiri dari lintas lembaga, kemudian pengusaha, dari berbagai elemen yang nampaknya diperhitungkan oleh pemerintah bisa memperkuat upaya negosiasi ini. Tapi yang perlu diingat bahwa materi negosiasi yang disampaikan ke Amerika Serikat ini nampaknya masih seputar menaikkan angka impor terhadap barang-barang Eropa, maksudnya barang-barang Amerika yang masuk ke Indonesia, serta mencari pasar baru kalau memang negosiasi dengan Amerika Serikat menemui jalan buntu. Cynthia. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Alvania Rizky melaporkan dari istana.
Saudara Presiden Prabowo Subianto saat bertemu dengan 6 pemimpin redaksi media menjelaskan ketidaktakutannya terhadap pasar modal karena kekuatan ekonomi Indonesia. Terkait perang tarif Presiden Trump, Presiden Prabowo menjelaskan Indonesia memang akan mengalami dampak cukup berat. Namun Prabowo menyebut Indonesia harus berani mencari pasar baru. Antara program Presiden Trump ya yang pasang tarif hampir ke seluruh dunia, ya kan? Dan masalah pasar modal. Ya, kalau saya punya pandangan tertentu. Pertama saya bicara pasar modal dulu. Pasar modal itu adalah pasar, ya, pasar saham. Pasar saham itu dipengaruhi oleh mekanisme pasar. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ya kan? Ada siklus, dan itu berjalan. Orang yang masuk pasar saham, dia tuh cari untung secepat-cepatnya. Ya. Ini kalau kita bedakan dengan direct investment. Bedanya adalah ini cari untung cepat. Kalau ini dia punya rencana. Saya bikin pabrik. Bahan bakunya ini, bahan baku boksit lah, nikel lah, bahan baku batu bara lah. Ini bahan baku, ini pabrik, ini distribusi, marketing, ini untung saya. 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun. Ya. Jadi kita bedakan. Nah, kalau saya lihat fundamental kita kuat. Ya. Apa yang terjadi di pasar saham, kita punya kekuatan dan kita akan investasi. Ya. Orang selalu bicara kalau pasar saham jatuh. Kalau pasar saham naik, orang diam. Iya kan? Waktu sempat berapa hari yang lalu kan turun. Wow. Ya, ekonomi Indonesia kacau, gelap, Prabowo gagal, bla bla bla. Begitu berapa hari naik lagi, diam, gak ada yang komentar. Sekarang pasar saham di Amerika Merah. turun. Jauh sekali. Tapi pandangannya Trump, oh enggak, ini iya, tapi pada saatnya akan naik lagi, gitu. Karena dia melakukan hal-hal yang dia anggap memperkuat ekonomi Amerika. Ya, ini jawaban saya soal pasar modal. Jadi makanya saya tuh nggak terlalu takut sama pasar modal. Ya, karena Indonesia punya kekuatan itu. Yang kita sadar ya, kita jangan punya rasa rendah diri. Kita kayaknya diprogram bangsa kita, elit kita juga, bahwa kita ini lemah, kita kalah, kita ini dijajah, kita ini hebat gitu. Loh, kita hutang besar, hutang kita dibandingkan dengan banyak negara, hutang kita salah satu yang secara perbandingan itu terkecil di dunia. Hanya 4-5 negara lebih kecil dari kita. Iya kan? Inflasi kita terendah di dunia. Orang-orang ingin belajar bagaimana Indonesia mengendalikan inflasi. Anda lihat inflasi Turki 44%. Dia udah hebat ini, dia turun dari 85%. Argentina 117%, dia udah turun. Nggak tahu 300% dia. Jadi kita ini harus jangan terlalu takut bahwa dunia ini tidak baik-baik saja. Kita penuh dengan kesulitan. Kita penuh dengan, terus terang aja kita koreksi diri ya sebagai bangsa, selama 30 tahun ini kita banyak melakukan blunder. Kita akui saja. Jangan salah siapa presiden. Masa satu presiden bertanggung jawab atas semua? Ini banyak blunder. Dan ini juga salah. Saya juga, hey, para teknokrat, hey, para profesor, hey, para guru besar, kenapa kau tidak koreksi? Kenapa kau tidak
ingatkan pada saat dilakukan penyimpangan-penyimpangan, saat dilakukan blunder-blunder, ya kan, yang macam-macam lah kita bisa uraikan. Ya, jadi itu satu. Nah, kedua masalah Trump. Ya, nah masalah Trump ini kita harus lihat nanti. Mungkin kita akan mengalami dampak yang berat, mungkin. Terutama yang bisa kena adalah industri tekstil, sepatu, garment, dan furniture. Ya, ini berat karena ini padat karya. Tapi kita akan cari jalan keluar. Kita harus berani mencari pasar baru. Kita ini terlalu manja juga sih. Ya, kita tuh selama ini tertarik oleh ekonomi Amerika, benar, karena ini kan sistem ekonomi yang Amerika ajarkan kepada kita, kan? Iya kan? Free market, benar nggak? Globalization, iya kan? There are no borders. Mereka ajarkan kepada kita. Kita murid yang setia, iya kan? We follow what they teach us all the time. The 60s, the 70s, the 80s, the 90s, 98, 99 kita ikut IMF. Paling setia, paling loyal. Sekarang kita harus bangun, kita harus dewasa. Dan tidak hanya kita, Eropa, negara ASEAN, semua, Australia, semua. Kalau begitu, sekarang situasi berubah. Dan memang benar situasi berubah. Dan itu yang saya sudah ingatkan bertahun-tahun, saya ingatkan. Tolong buka rekam digital saya, rekam jejak saya. Saya sudah ingatkan. Saudara-saudara sekalian, Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Tapi orang bilang, oh retorika. Tidak, saya dari dulu. Saya dari dulu memperjuangkan, saya sudah sadar, saya sudah mengerti bahwa suatu saat nobody is going to help us. Tidak ada yang akan bantu kita kecuali diri kita sendiri. Dan ini realita. Tidak ada yang bantu India, tidak akan ada yang bantu Vietnam, tidak akan. Setiap negara harus mengurus dirinya sendiri. Tapi, banyak orang mengatakan juga bahwa Amerika memaksa semua negara untuk cari pilihan lain. Nanti Kanada sudah mengatakan. Ya. Anda baca, Anda dengar pidatonya Perdana Menteri Kanada. Ya. Kalau Amerika tidak memimpin, Kanada akan memimpin. Bayangkan. Kanada nanti sama Eropa Barat, ya kan? Saya akan berangkat juga ke Eropa awal Mei. Saya akan ketemu Perdana Menteri Anwar nanti sore. Kita koordinasi. Kemarin Menko Perekonomian Pak Airlangga dari Kuala Lumpur koordinasi. Nanti menteri-menteri ASEAN juga akan koordinasi. Dan kita terus hubungan negosiasi. Saya akan kirim Pak Airlangga ke Washington. Kita sudah punya kontak dengan tokoh-tokoh di Washington. Kita akan diskusi. Negosiasi. Untuk negosiasi. Ya, kita akan negosiasi. Kita bilang, loh, tapi satu hal yang saya ingin sampaikan, Amerika sebenarnya punya hak, karena dia ingin membela kepentingan nasional dia. Ya kan? Bayangkan negara-negara lain punya surplus $300 miliar, $200 miliar, $100 miliar, ya kan? Benar nggak? Ya, dibenarkan oleh WTO juga. Iya kan? Kita ini termasuk surplus yang kecil, tidak terlalu besar, $18 miliar. 17 Ya, tapi maksud saya juga, ya, pengusaha-pengusaha kita juga harus
istilahnya punya long term planning, ya, dan tidak tergantung kepada satu pasar yang enak. Saudara, perang tarif dagang Trump, Presiden Prabowo menyebut jika setiap negara di dunia menjadi proteksionis, maka akan berpotensi menyebabkan resesi. Prabowo memastikan Indonesia siap negosiasi.